Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Nur Zakiyah, NIM B7221871. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis pendekatan ABCD dengan judul pendampingan masyarakat melalui program pemanfaatan lahan pekarangan menuju kampung lumbung pangan dan gizi keluarga di Dusun Wedegan Lor, Desa Dayu Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Yang pertama, pendahuluan. Perubahan sosial selalu diawali dari tindakan sosial yang ada di tengah-tengah kerumunan sosial masyarakat itu sendiri. Masyarakat di Dusun Wedegan Lor ini mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti air, sawah, tegalan, lahan pekarangan, dan vegetasi yang tumbuh di daerah sekitarannya menjadi aset bagi masyarakat. Dengan pendekatan ABCD, saya mencoba melakukan pendampingan melalui pengembangan aset yang berada di Dusun Wedegan Lor, Desa Dayu Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dan mengikut sertakan kelompok tani dan ibu-ibu rumah tangga yang bersedia dalam mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Secara geografis, Dusun Wedegan Lor merupakan satu di antara 6 dusun di Desa Dayu Kidul. Dusun ini tepat berada di bagian selatan Kabupaten Bojonegoro, dan dusun ini juga terletak tepat paling ujung utara dari Desa Dayu Kidul, yang berbatasan langsung dengan desa sebelah, yaitu Desa Tumbrasanom. Batas-batas lain dari dusun ini yaitu sebelah timur berbatasan dengan Desa Tumbrasanom dan Dusun Wedegan Kidul yang ditandai dengan adanya aliran sungai di sepanjang batasan desa dan dusun. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Dayu Geneng yang ditandai dengan lahan persawahan. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Dusun Demping yang ditandai dengan lahan persawahan dan hutan. Jumlah penduduk Dusun Wedegan Lor adalah sebanyak 303 penduduk. Terdapat 153 penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Sisanya terdapat 150 penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya adalah tujuan fokus pendampingan. Yang pertama, untuk mengajak masyarakat melalui komunitas kelompok tani dan ibu rumah tangga melakukan pemanfaatan lahan pekarangan yang ada di Dusun Wedegan Lor, Desa Dayu Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, menjadikan lahan pekarangan sebagai lumbung pangan dan gizi keluarga. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antar kelompok pendamping dan informa yang telah dijadikan sebagai sumber data. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi secara langsung sebagai data yang diperoleh dari sumber data yang lainnya. Yang kedua adalah observasi. Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena objek yang terjadi dan harus diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data. Teknik ini dilakukan dengan ikut berpartisipasi langsung dengan masyarakat. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan pendampingan. Dengan teknik ini akan terkumpul data yang diperoleh dari narasumber. Dokumentasi dilakukan dengan cara memilih dokumen-dokumen yang ada dan diambil data yang relevan dengan permasalahan pendampingan. Selanjutnya adalah menemukanali aset. Menemukanali aset dilakukan sebagai langkah-langkah yang tersusun dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Dalam melakukan menemukanali aset ini dilakukan melalui teknik-teknik pemetaan partisipatif, dan peneliti merangkum hasil temuan dengan tahapan 5D. Yang pertama, tahapan 5D itu ada discovery. Discovery atau menemukan kembali serta menghargai apa yang dulu pernah menjadi sebuah kesuksesan individu dan komunitas.
Dengan mengulang cerita kesuksesan tersebut, mengajak masyarakat menemukan peristiwa-peristiwa yang paling membangkang yang pernah dilakukan. Dalam tahapan discovery ini, peneliti tidak hanya melihat masa lalu yang membangkang, tetapi juga kegiatan masyarakat sehari-hari yang sejak zaman dulu yang mempunyai banyak aset. Di samping itu, pendampingan memaparkan kondisi pada masa sekarang ini. Pada tahap discovery ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, masyarakat memahami wilayah dan potensi yang dimiliki dengan melakukan diskusi tentang apa saja potensi yang ada di Dusun Wedegan Lor ini. Sebenarnya masyarakat memiliki banyak potensi tetapi belum bisa memanfaatkannya. Masyarakat kurang menjaga dalam hal kebersihan lingkungan, pemanfaatan lahan pekarangan, dan mengulas kembali potensi yang ada di Dusun Wedegan Lor. Yang kedua, cerita dengan masyarakat, terutama dengan ibu rumah tangga mengenai pemanfaatan lahan pekarangan dengan melakukan penanaman berbagai sayuran dan obat-obatan. Tahapan kedua adalah dream. Tahapan di mana proses menggali impian atau harapan masyarakat secara logis. Maksud dari tahapan ini adalah mengajak masyarakat membayangkan impian yang diinginkan dan paling mungkin terwujud. Impian-impian dimunculkan dari contoh-contoh nyata masa lalu yang positif. Masyarakat diajak untuk kreatif untuk mewujudkan impiannya dengan mengungkapkan dalam bahasa dan gambaran yang diinginkan. Dengan begitu akan mudah diingat apa yang ingin dicapai dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah tahapan desik, yaitu tahapan di mana masyarakat atau komunitas terlibat dalam proses belajar tentang kekuatan atau aset yang dimiliki agar mampu untuk memanfaatkan dalam cara yang konstruktif, inklusif, dan kolaboratif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sendiri. Masyarakat merancang apa yang diimpikan untuk mencapai impian-impian dengan melakukan langkah-langkah yang mendekati mimpi tersebut dengan melakukan pemberitahuan mengenai pentingnya pemanfaatan pekarangan. Digunakan masyarakat untuk bisa lebih mengenal pemanfaatan pekarangan lebih mendalam. Kegiatan membangun taman atau perkebunan kecil di setiap pekarangan warga digunakan masyarakat sebagai salah satu kegiatan untuk mencapai terbangunnya lumbung pangan dan gizi keluarga. Hal ini dilakukan masyarakat secara gotong royong atau sama satu. Tahapan keempat adalah tahapan define, yaitu dalam tahapan ini peneliti bersama-sama dengan masyarakat melakukan kegiatan aksi dari apa yang telah direncanakan pada tahapan awal. Dalam tahapan ini penekanannya lebih pada aplikasi dari perencanaan atau yang bisa kita pahami dengan aksi. Di mana dalam aksi ini bukan berarti setelah melakukan kegiatan selesai dan tidak ada hikmah atau tindakan lanjut apa yang telah dilakukan, melainkan adanya proses penyerapan makna dari pengalaman yang telah dilalui oleh masyarakat. Dalam tahapan ini yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan pekarangan rumah warga dan kerja bakti bersama, memulai dengan mengambil pupuk kandang, mengisi polybag, dan menyemai tanaman. Tahap yang terakhir adalah destiny, yaitu memastikan. Dalam tahapan ini sebuah organisasi mengevaluasi atau memantau perkembangannya yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Penting untuk belajar bahwa penggalian dan pemetaan aset mereka bukanlah akhir. Dan tujuan pemetaan aset adalah agar masyarakat menyadari bahwa pada kenyataannya ada banyak jenis aksi yang bisa mereka lakukan bila mereka mulai menghubungkan dan memobilisasi aset yang ada. Aset mewakili kesempatan untuk membuat aksi, terutama bila aset-aset tersebut digolongkan berdasarkan potensi unit produktif yang potensial.
cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.